Erika Karlina Batlawa Sukri lahir pada 10 Agustus 1993 di Cilacap, Jawa Tengah, kini berusia 31 tahun. Ia tumbuh besar di Cirebon dalam keluarga berkebudayaan multireligius. Ayahnya keturunan Tionghoa Palembang beragama Katolik dan ibunya berlatar belakang Riau, Jawa beragama Islam. Erika mengejar dunia hiburan sejak remaja, bahkan pernah kabur dari rumah ketika SMA karena ayahnya menginginkan dia menjadi dokter. Karirnya di dunia hiburan dilewati lewat modeling pada 2015, melangkah ke berbagai ajang seperti Jakarta dan Indonesia Fashion Week, serta berlanjut ke layar lebar. Ia debut lewat film horor Sakral 2018, kemudian tampil di Gaskui 2021, Sri Mulat, Hill yang Mustahil 2022, serial web dan film terkini Pabrik Gula 2025. Dikenal dengan gaya hidup, glamor, dan pesta, ia dijuluki Queen of Party dan mengumpulkan lebih dari 2,8 juta pengikut di Instagram. Kabar mengejutkan muncul saat Erika dalam kanal podcast Deddy Corbuzier yang tayang belum lama ini mengungkap kehamilan 9 bulan di luar pernikahan. Ia menjelaskan munculnya kondisi ini sebagai konsekuensi kesalahan pribadi dan mengakui membatalkan pernikahan ketika mengetahui calon suaminya ternyata telah memiliki anak dari hubungan sebelumnya. Keputusan ini tidak mudah. Selain ancaman dan tekanan psikologis, termasuk beberapa ancaman dari pihak pria dan pendukungnya, Erika tetap memilih untuk mempertahankan kandungan hingga 9 bulan. Ia menolak opsi aborsi dengan alasan moral, dosa saya sudah banyak. Saya tidak mau menambah dosa dengan membunuh. Ia juga menegaskan bahwa yang penting adalah keselamatan dan kebahagiaan anaknya, meskipun ayah biologisnya tidak memberikan dukungan finansial atau emosional semasa kehamilannya. Kehamilan membuat Erika menarik mundur dari citra Queen of Party. Ia berhenti dari aktivitas malam, alkohol, dan kehidupan glamor sejak tahu dirinya hamil. Kini, ia lebih banyak menyendiri, merenung, bahkan menjalani banyak refleksi spiritual yang melibatkan meditasi dan kunjungan ke psikolog untuk mempersiapkan mental sebagai calon ibu tunggal. Dalam video yang dibagikan lewat Instagram pribadinya, @eri.car, pada Sabtu 19 Juli 2025, momen USG yang ia bagikan di media sosial menunjukkan kepedulian dan harapannya agar anaknya mendapat perlindungan. Meski kehamilannya hampir memasuki 9 bulan, Erika telah merencanakan masa depannya. Ia bercerita telah menyiapkan nama Andrew untuk bayi laki-lakinya dan berencana untuk mendokumentasikan pengalaman ini dalam bentuk buku atau video vlog sebagai inspirasi bagi perempuan lain. Semua tawaran kerjasama endorsement atau acting ia tangguhkan demi memusatkan perhatian bagi persiapan lahiran dan peran barunya sebagai ibu tunggal. Meskipun awalnya syok, akhirnya orang tua Erika memberikan dukungan penuh. Ibunya menyatakan menghargai keputusan Erika untuk membesarkan anaknya tanpa tekanan. Kami hanya ingin anak dan cucu kami bahagia. Keluarga dekatnya, yaitu adik dan sahabatnya, terlibat aktif menyiapkan kebutuhan bayi, termasuk kamar netral gender. Publik bereaksi campur. Sebagian mendukung keberanian Erika mengakui kondisi kehamilannya dan penolakan aborsi. Sebagian lainnya menilai keputusannya bisa jadi presiden sosial. Di TikTok dan X atau Twitter, tanggapan positif memenuhi unggahan video wawancara episodik. Buat saya, jadi ibu bukan soal status, tapi kesiapan dan kasih sayang, ungkap seorang pendukung anonim. Presenter Deddy Corbuzier dalam sebuah sesi memuji keberanian Erika menanggung konsekuensi publik. Keputusan Erika untuk mengakui adalah pilihan yang benar, karena jika ditutup-tutupi, yang menjadi korban adalah anaknya. Namun demikian, banyak kelompok konservatif mengkritik keputusan terbuka Erika atas kehamilan di luar nikah. Meskipun ia menyatakan bahwa ceritanya bukan untuk ditiru, tetapi sebagai catatan pribadi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Identitas ayah dan bayi Erika masih misteri. Dalam wawancara, menolak menyebut nama ayah biologis langsung. Meski ia berniat melakukan tes DNA jika diperlukan, tetapi sekaligus menolak tuntutan pernikahan atau materi. Aku cuma pengen jujur dan bertanggung jawab. Beberapa pria figur publik seperti DC Bravi dan DC Panda sempat dikaitkan. Namun semua membantah keterlibatan mereka.
Kisah Erika membuka diskusi seputar peran perempuan, moralitas, dan hak reproduksi. Ia mewakili banyak perempuan yang menghadapi dilema antara nilai konservatif dan realistis kehidupan modern. Keputusannya memicu dialog, apakah keberanian untuk terbuka lebih penting daripada citra sempurna di media sosial? Menurut pengamat, publik mulai lebih menghargai narasi otentik seperti ini sebagai bentuk kematangan emosional. Transformasi Erika Carlina menunjukkan perjalanan emosional, spiritual, dan moral yang luar biasa. Dari Queen of Party, ia menjalani fase refleksi mendalam dalam persiapan menjadi ibu tunggal. Keputusannya menyembunyikan sosok ayah biologis, menolak pernikahan, serta vokal menolak aborsi, menegaskan keberaniannya menghadapi stigma sosial demi masa depan sang anak. Lebih dari sekedar cerita selebritas, ini adalah refleksi tentang tanggung jawab, cinta ibu, dan perempuan yang menempuh jalan berani dalam menghadapi kehidupan nyata.